Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akuntansi satu kali ini, kita akan membahas tentang penjurnalan. Yang lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang jurnal umum. Sebelum kita membahas tentang jurnal umum, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya debit dan ada yang namanya kredit. Perlu diingat kembali bahwasanya debit berada di sisi kiri dan kredit berada di sisi kanan. Oke. Kalau kita perhatikan secara sama, jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu prodi akuntansi. Jadi, transaksi-transaksi tersebut kita masukkan ke dalam suatu catatan. Jadi kita kelompokkan berdasarkan transaksi-transaksi. Contoh di sini debit. Yang harus diketahui, jumlah debit dan kredit pada jurnal umum itu harus sama. Kalau seandainya di debit di sebelah kiri 2, total seluruhnya debit ada 2. Di kredit juga harus 2. Kalau seandainya di sini 500.000, di debit 500.000, pada kredit juga 500.000. Itu merupakan suatu keharusan di dalam jurnal umum. Inilah ketika debit dan kredit itu sama, itulah yang dikatakan dengan balance atau sama, seimbang. Oke, di sini ada contoh. Ini tanggal yang harus ada contoh. Pada proses penjurnalan, apa saja yang harus ada pada jurnal umum tersebut? Yang pertama, ada tanggal. Di sini ada bulan, ada tahun, dan sini tanggal transaksi tersebut. Kemudian keterangan. Apa yang dilakukan transaksi tersebut? Di sini keterangan umumnya yaitu pembelian aset berupa komputer. Kemudian ada referensi. Referensi ini digunakan untuk mengecek jika sudah ke buku besar. Kemudian ada di sini debit. Seperti saya jelaskan di tahap awal, debit berada pada posisi kiri dan kredit pada posisi kanan. Dan kita lihat juga jumlah debit di sini 6.500.000 sama dengan jumlah kredit 6.500.000. Kita langsung ke contoh kasusnya. Pada 2 Januari sudah ada tanggalnya. Ingat transaksi itu harus ada tanggalnya. Pada 2 Januari 2017, Susanto dan Ardi mendirikan perusahaan dengan nama PT Damai Jaya. Dengan modal awal yang disetor adalah 500.000. Bagaimana pencatatan jurnal umumnya? Oke. Kita lihat di sini. Tanggal kita masukkan di sini, Januari 2017, tanggal 2. Susanto dan Ardi mendirikan perusahaan dengan nama PT Damai. Dengan modal awal disetor berarti kedua pemilik tersebut menyetor modal. Ini ada modal. Modal jika normalnya terletak di pada kredit. Karena modal bertambah, secara tidak langsung, kas juga ikut bertambah 500 juta. Maka di sini kita memberikan penjelasan penanaman modal awal yang dilakukan oleh Susanto dan Ardi. Kasus kedua, pada 15 Februari 2017, perusahaan tersebut membeli peralatan kantor berupa komputer sebesar 35 juta secara tunai. Di sini ada kata kuncinya, 35 juta dan tunai. Membeli apa? Membeli peralatan kantor. Bagaimana pencatatannya? Pertama, tanggalnya kita masukkan. Februari 2017
tanggalnya 15. Keterangannya apa? Yang di sini bertambah, di sini kita membeli sesuatu. Ketika membeli sesuatu, kas kita berkurang. Kalau kas berkurang, kita masukkan ke kredit. Sedangkan di sini ada penambahan aset berupa peralatan kantor. Jadi, peralatan kantor Rp35 juta dan kas harus dikasih space ya, dikit ya, supaya lebih jelas antara yang mana debit, yang mana kredit. Kas itu juga 35 juta. Dibuatlah keterangannya, yaitu pembelian komputer. Itu. Kita sudah melakukan penjurnalan. Itu yang dikatakan penjurnalan. Kemudian contoh selanjutnya. Pada 7 Maret 2017, PT Damai Jaya membeli mobil pengangkut secara kredit. Mobil pengangkut. Yang pertama ada membeli. Ketika perusahaan membeli, berarti ada kas yang dikurangi. Kemudian ada pembayaran secara kredit. Kalau pembayaran secara kredit, berarti perusahaan memiliki hutang. Kita masukkan, ini Maret tahun 2017, tanggal 7. Kita ingat lagi, di sini ada membeli mobil. Berarti aset tetap sebesar, karena mobil itu termasuk dari aset, 150 juta. Dan ingat di sini ada pembelian secara kredit, berarti perusahaan tersebut hutang. Berarti hutang usaha sebesar 150 juta. Di sini buat lagi pembelian mobil secara kredit, ini 150 juta ya. Oke. Selanjutnya, pada 28 Maret 2017, PT Damai Jaya menerima panggilan untuk memperbaiki jaringan dan pembayaran dilakukan secara tunai. Di sini PT Damai Jaya itu mendapatkan pekerjaan untuk memperbaiki jaringan, berarti ada kas yang masuk karena pembayarannya dilakukan secara tunai. Bagaimana jurnalnya? Itu pada Maret 2017, itu pada tanggal 28. Di situ dapat menerima panggilan, berarti pembayaran secara tunai, berarti kas bertambah karena ada dana yang masuk. Berapa kas bertambah? 17.500.000. Dan kemudian pendapatan bertambah juga. Pendapatan bertambah sebesar sama 17.500.000. Ingat, harus balance antara debit dan kredit. Kalau di sini 17.500.000, di sini juga harus 17.500.000. Kita bikin penjelasannya, yaitu penerimaan pendapatan dari memperbaiki jaringan. Oke. Selanjutnya, pada 12 Mei 2017, PT Damai Jaya menggunakan jasa pengiklanan pihak luar dan transaksi dilakukan secara kredit. Jadi perusahaan ini menggunakan jasa pihak luar untuk mengiklankan usahanya
Yang tujuannya yaitu pasti untuk agar yang belum tahu itu menjadi tahu, dan untuk branding juga bahwasanya eh, perusahaan ini tuh berani untuk mengiklankan mengiklankan jasanya. Oke. Di sini ada kata kunci kredit. Kalau kredit berarti itu termasuk hutang. Berarti hutang bertambah. Kita bikin dulu di sini. Mei 2017 tanggal 12. Oke, biaya iklan karena kita iklan ada biayanya 7.500.000, dan utang usaha sebesar 7.500.000. Di sini adalah mengiklankan jasa. Kenapa diperlukan keterangan ini? Agar para pembaca atau para angkutan itu mengerti tentang transaksi apa yang dilakukan. Kemudian pada 21 Juli 2017, PT Damai Jaya membuat software untuk perusahaan lain dengan metode pembayaran secara tunai. Kita kata kunci secara tunai 30%, dan sisanya secara kredit. Berarti di sini proses pembayaran ada dua macam, tunai dan kredit. Berarti kas bertambah sebesar 30% dan sisanya kredit. Berarti terjadilah yang namanya piutang. Oke, piutang juga bertambah. Nilai total transaksi sebesar 28 juta. Berarti ada penambahan pendapatan 28 juta. Kita tulis dulu di sini Juli 2017 tanggal 21. Kas bertambah 30%. 30% dari mana? 30% dari 28 juta. Itu sebesar 8.400.000. Oke. Kemudian piutang juga bertambah karena di sini membayar secara kredit. Piutang usaha tetap di debit sebesar sisanya tadi, sisa dari 8.400 itu 19.600 juta. 19.600.000. Kemudian pendapatan di kredit. Pendapatan 28 juta. Oke, di sini keterangannya pembuatan software dibayar secara tunai dan kredit. Itu dia. Kita perhatikan di sini baik-baik. Jika kita jumlahkan 8.400.000 ditambah dengan 19.600.000, hasilnya itu 28 juta. Jadi antara debit dan kredit totalnya juga sama. Itu yang dikatakan dengan balance. Selanjutnya, pada 23 Juli 2017, PT Damai Jaya membayar 4.500.000 untuk sewa gedung, 23 juta untuk membayar gaji karyawan, dan 2.800.000 untuk biaya listrik dan air. Biaya tersebut dibayar secara tunai. Perusahaan mengeluarkan biaya yang dibayar secara tunai. Juli 2017 tanggal 23. Pertama kita masukkan biaya sewa gedung dulu. Biaya sewa. Biaya sewa sebesar 4.500.000. Kemudian apalagi bayar gaji karyawan. Biaya gaji karyawan
sebesar 23 juta rupiah. Dan 2.800.000 untuk biaya listrik. Biaya listrik dan air ya. Kita singkat aja listrik saja kita bikin di sini. Dan air ya. 2.800.000. Oke. Kemudian karena ini mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana perusahaan, maka di sisi kreditnya itu kas. Kasnya berapa? Sejumlah ini. Sejumlah biaya sewa ditambah dengan biaya gaji karyawan ditambah dengan biaya listrik dan air. Kalau ditotalkan semuanya, maka kas yang keluar yaitu 30.300.000. 30.300.000. Di sini keterangannya yaitu pembayaran biaya kereta. Lanjut selanjutnya. Pada 8 Agustus 2017, PT Damai Jaya menerima tagihan dari perusahaan pemasaran atas pembuatan iklan sebelumnya dan langsung bayar secara tunai. Perlu kita ingat transaksi sebelumnya pada tanggal 12 Mei ini PT Damai Jaya memiliki utang kepada perusahaan tersebut atas pembuatan iklan, dan pada tanggal 8 Agustus itu dibayar secara tunai, berarti ada kas yang keluar. Dan hutang juga berkurang tentunya. Maka Agustus 2017 tanggal 8 utang usaha kemudian utang usaha itu sebesar 7.500.000. Kas dikredit karena mengeluarkan dana itu 7.500.000. Di sini itu pembayaran utang usaha. Oke. Selanjutnya, pada 12 September 2017, PT Damai Jaya menerima pembayaran atas jasa yang diberikan sebelumnya. Pelanggan bayar tunai secara utuh sebesar 19.600.000. Pada tanggal 21 Juli ini, perusahaan lain memiliki piutang sebanyak 19.600.000 karena 30%-nya telah dibayar. Maka di sini piutang September 2017 tanggal 12 itu piutang piutang kita lihat dulu. Pendapatan. Piutang usaha itu letaknya, saya ulangi lagi. Pada di sini itu kas bertambah karena menerima dana masuk itu 19.600.000 dan piutang pada kredit. Piutang usaha 19.600.000. Pelunasan piutang. Selanjutnya, pada 19 Desember 2017, PT Damai Jaya membayarkan dividen secara tunai kepada pemilik perusahaan.
yaitu Susanto dan Andi. Dividen yaitu pembagian laba usaha kepada pemegang saham atau pemilik-pemilik yang ada di perusahaan tersebut. Maka kita berarti kalau membayarkan berarti balik lagi kas ada dana yang dikeluarkan, berarti kas letaknya di kredit dan dividen ini letaknya di debit. Contoh begini, Desember 2017 tanggal 19 dividen, ada pembagian laba di situ 2.800.000 dan kas berkurang pada kredit itu 2.800.000. Di sini dibuat penjelasannya. Pembayaran dividen. Okay. Kalau kita lihat dari pada ini, tadi kan saya memberikan contoh per satu kasus, sedangkan pada di dunia kerja ataupun yang real itu jurnal umum itu menjadi satu keseluruhan di dalam tabel-tabel tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah satukan dari beberapa transaksi yang sudah kita jurnal. Januari tanggal 2 ada kas modal, Februari tanggal 15 pembelian peralatan secara tunai, Maret pembelian kendaraan dan utang usaha, Mei tanggal 12 biaya, seperti itu. Makanya tadi kita harus gabungkan menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini semua. Nah, terus ini. Seperti ini. Ini ada dividen dan ada kas. Dan kita harus menjumlahkan antara debit berapa? Debit dan kredit harus balance, harus sama. Kalau di sini 1 juta, di sini juga harus 1 juta. Kalau di debitnya 2 juta, di kredit juga harus 2 juta. Jadi kalau seandainya begini, di debit ada 2 juta, sedangkan di kreditnya 1.900.000. Ada selisih 100.000. Berarti ada transaksi yang dijurnalkan itu salah. Berarti harus dicek, di cross check dari awal. Demikian pembahasan tentang penjurnalan. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami, dan jika belum memahami bisa diulangi lagi videonya supaya lebih paham dan bisa searching juga di internet. Demikian saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.